Jadi mama papa itu ngira itu aku cuma berhayal, berhalusinasi, pokoknya kayak salah lihat kayak gitulah. SD aku cerita nggak ada yang percaya gitu loh. Dibilangnya karena aku kebanyakan nonton horor, karena aku suka nonton film acara-acara mistis gitu. Jadi ya nggak terlalu tanggapin. Pas di SMP baru perlahan-lahan tuh papa percaya dikit-dikit gitu ya. Sampai SMA akhirnya papa mulai percaya, tapi tetap pas aku cerita yang berbau gangguan makhluk halus dan sebagainya, mereka nggak mau dengar gitu. Nah, suka takut nggak? Tadi ada yang nanya di Jakarta, suka takut nggak? Meskipun udah pernah lihat hantu dari kecil, udah terbiasa. Kalau dulu, iya sampai SMP itu masih ada rasa takut sama hantu. Kayak pernah kejadian waktu itu di SMP kelas 1 SMP. Waktu itu adikku masih TK, dia ngambil mainan dari lantai 2, itu diserakin di di ruang tamu. Kemudian pas jam setengah 10 malam, papa waktu itu juga kerja, jadi di rumah cuma ada 3 orang, aku, mama, sama adik gitu kan ya. Mama sama adik tidur di kamar depan, aku tidur di kamar belakang. Pas aku buka jam 10 kurang, itu semua udah gelap rumah. Pas aku buka pintu kamar mau keluar mau minum, itu ada yang lagi main-mainan adik di situ. Itu bentuknya laki-laki dia kayak hitam semua gitu loh badannya. Dan pas begitu aku buka, aku kaget, dia kaget. Kemudian dia lari secepat. Hantunya juga kaget ya? Iya, dia lari secepat kilat ke arah lantai 2. Cepat banget dia. Dan aku waktu itu terpaku, kaget pas kejadian itu. Aku ngeliatin kayak seluruh tubuh itu beku gitu loh. Kemudian aku perlahan-lahan mundur, aku tutup pintunya ke kasur, ngerenung di kasur. Itu tadi apaan ya? Oh, jadi itu peristiwa yang diingat sampai sekarang, pengalaman waktu takut ya lihat hantu. Itu masih takut. Gitu. Jadi ya teman-teman udah pasti ya kita juga pernah takut, anak-anak indigo juga jangan dianggap kita nggak takut sama sekali gitu. Nah terus kalau saya kan paling takut sama pocong nih kalau penelusuran. Nah kalau Kak Rudi apa nih kalau yang sekarang? Jujur, bukannya aku sok gitu ya. Dulu waktu SMP, pokoknya sampai SMP itu masih ada rasa takut memang. Pas SMA udah berkurang, tapi sekarang udah sama sekali nggak takut. Bentuk apapun aku nggak takut lagi. Rasa nggak nyaman ngelihat mereka karena bentuknya aneh, menakutkan gitu ya. Tapi kalau untuk rasa takut enggak lagi, udah biasa banget gitu. Udah biasa banget ya. Malah aku yang ngancem mereka. Awas ya macam-macam aku hajar. Galakan aku malah. Nah jadi teman-teman, kata Rudi nggak boleh takut sama hantu. Jadi hantu juga kalau kitanya berani takut gitu. Tapi kalau saya sih udah mama tetap sih kalau sama pocong lambung. Oke. Nah terus gimana nih saran-sarannya buat penggemarnya siapa anak-anak indigo yang sekarang tuh terobsesi pada pengen dibuka mata batin biar pada keren, biar gimana tuh pesannya Rudi buat mereka? Untuk yang kayak gituan sebenarnya itu kan bawaan lahir ya. Jadi gimana ya, untuk menjadi indigo ya itu udah dari sananya gitu. Kalau untuk membuka mata batin, nggak semua orang bisa dibuka mata batin, cuma orang tertentu aja. Dan itu
aku pernah buka beberapa kali buka mata batin, ada yang bisa, ada yang enggak memang. Jadi itu bakat bakat orang, bakat dari dalam diri orang tersebut. Iya. Nih di DM banyak itu yang minta, Kak bukain mata batin dong gitu. Itu banyak banget. Iya, banyak banget. Aduh. Silakan Kak Roni sekarang yang ngobrol tuh. Penggemarnya tadi pada minta disapa. Halo semua, mereka udah bosen kali disapa. Minggu lalu juga aku sering, aku suka live gitu. Wih, hantunya mau dihajar sama Kak Roni. Hati-hati. Aku berantem sama hantu tuh udah berapa kali gitu kan. Karena mereka ngeselin. Dulu waktu kecil memang iya takut. Sekarang aku kayaknya aku harus mendominasi gitu. Aku nggak boleh takut sama mereka. Kak Roni lagi hemat listrik ya. Kalau penggemarnya pasti tahu dong. Emangnya Kak Furi doyan selfie. Oh iya. Nah terus apa? Pengen punya kayak Furi gak sih? Kayak boneka atau apa gitu? Boneka, aku sebenarnya suka boneka, cuman apa ya? Mungkin belum ketemu aja kali ya, belum jodoh ya. Belum ketemu yang pas gitu ya? Belum ketemu, iya. Maksudnya suka sih, kayaknya tertarik aja dengan boneka-boneka horor. Cuma sampai sekarang belum ketemu satupun. Ini belum ketemu yang pas. Kira-kira cari yang pasnya kayak gimana sih, yang laki-laki gitu apa perempuan, rambutnya panjang gitu, sosoknya? Sukanya pinginnya yang laki-laki yang kayak marionet gitu, model-model marionet. Oh, model-model agak jarang ya. Jarang. Oke, nah ini mumpung apa? Mumpung Rudinya lagi gak syuting, silahkan yang mau nanya seputar hantu ya. Jangan sapa dong, jangan kayak gitu nih mumpung orangnya lagi live. Nah, nanyanya seputar hantu. Ajarin jurus buat ngehajar hantu katanya. Kayak gimana? Jurus ngehajar hantu katanya kayak gimana? Putus-putus. Iya, sinyal lagi jelek karena mungkin lagi lockdown. Nah, berhubungan dengan lockdown nih, sering ngeliat hantu seliweran kan akhir-akhir ini. Oh gitu. Kak Rudi belum Sebenarnya gini, tuh jadi nggak takut lagi. Mungkin hantunya capek ya ngegangguin Rudi ya, soalnya Rudi kan orangnya pendiam banget, jadi ya bisa jadi tapi bisa juga binatang kali ya. orang iseng di prank gitu. Di prank. Kalau orang sering bisa lihat hantu ya berarti itu dia punya sixth sense ya. Cuman merinding doang ya. Oke, terus pendapatnya Rudi tentang kuntilanak gimana sih? Apalagi yang kemarin ada nangkring di atas genteng. Pendapatnya. Halo, sorry, suara pecah-pecah.
Oh ya, pendapatnya Rudi tentang kuntilanak yang kemarin nongkrong di atas genteng gimana? Kuntilanak di atas genteng. Kuntilanak sih bisa ada di mana aja ya tinggalnya. Ada juga kuntilanak yang tinggal di atas genteng. Ada juga. Tapi kalau untuk yang kemarin itu terus terang aku masih bingung, dari bentuknya kok kurang ini, kurang apa ya? Kurang natural gitu. Iya, kurang natural sebagai hantu ya. Hantu aja kagak natural. Di gimmick. Iya sih, gede banget soalnya. Dari yang sering kali dilihat memang agak sedikit berbeda, makanya ada yang berpendapat kalau itu bukan jenis kuntilanak katanya, tapi ada juga yang berpendapat ya. Oke. Terus lebih serem, tempat-tempat yang paling serem kira-kira apa nih, tempat-tempat yang paling serem menurut Karuni? Tempat yang paling serem, banyak sih spot-spot paling serem, tapi entah kenapa ya dari kecil nih aku lebih takut sama rumahku sendiri. Ya. Sama kalau gitu. Rumah orang tua yang zaman dulu kan, hantunya pasti sering ngegangguin kamu ya. Apa sering Iya, jadi tidur gimana dari kecil aku ngerasa nggak tahu nih kalau misalnya nginep di rumah keluarga gitu, di rumah paman kayak di rumah nenek atau gimana, walaupun gelap sekalipun aku nggak ada rasa takut. Tapi kenapa di rumah sendiri kok kayaknya lebih menakutkan, nggak tahu kenapa. Harusnya rumah sendiri yang paling ini ya, yang paling biasa ya, malah rumah sendiri yang paling takut gitu. Dan memang sih banyak kejadian-kejadian yang poltergeist dan sebagainya di rumah gitu. Teman-temanku yang pernah nginep di sini, yang pernah main ke sini pun pernah ngerasain kayak tengah malam pas jam 12 malam tuh ada teman kebetulan nginep kan. Dia ngedengar suara di kamar mandi. kalau tiba-tiba Lah, kalau menurut aku ya, itu kan orang meninggal ke alam baka. Jadi kalau alam baka itu alam yang nggak bisa ditembus sama siapapun. Paling yang ada itu yang tersisa itu korinnya. Korinnya itu kan saudara kembar manusia yang menyerupai manusia tersebut. Jadi kalau kita ngelihat orang yang udah mati jalan di suatu tempat, atau kita ngelihat orang yang sudah meninggal itu sebagai arwah gentayangan, kalau menurut aku itu korin yang menampakkan diri. Jadi bukan orang ya, jadi bukan arwah si orang itu, tapi ya kembarannya. Nah itu jawaban Kak Rudi. Kak Rudi mau share apa sama fans-fansnya, karena kalau dibaca dari tadi gak ada yang nanyain hantu, paling bilangnya Kak Rudi manis bla bla bla. Silakan Kak Rudi aja yang ngobrol. Kak Rudi disuruh ngomong kagak ngomong-ngomong, dia bingung ini live-nya. Ngobrolin apa ya? Aku banyak cerita mistis sih, tapi panjang banget ya. Ceritanya apa tuh? Oh ya, beberapa belum lama kejadian itu, sekitar 4 malam yang lalu kalau nggak salah kan. Aku tidur di ruang tengah itu. Aku memang tinggal sendirian di rumah. Itu aku ngegantung
apa namanya, ngegantung payung hitam. Dan pas jam ada sesosok laki-laki hitam keling gitu, dia lagi mainin payung hitam itu. Dan lucunya, aku ngelihatnya itu cengok gitu loh, kayak ngelihat tapi beku gitu badan. Kemudian aku abaikan dia, aku tidur lagi. Paginya baru. Pokoknya intinya masih bisa tidur tenang, terlelap ya. Segitu dianya udah megang payung juga. Jadi buat kalian jangankan orang, hantu aja dicuekin sama Kak Rudi. Ini kayaknya termasuk indigo yang paling pendiam deh yang pernah diajak ngobrol. Sampai bingung mau nanya apaan lagi. Sering banget tuh kalau ngeliat hantu. Sering banget kalau hantunya menampakkan diri ya. Dia tuh ini loh, apa namanya, kayak aku tuh telat nyadarin kalau itu hantu gitu loh. Oh ya, jadi pas ngeliat justru malah apa namanya, malah nggak sadar, setelah dia nggak ada baru sadar kan gitu ya. Ya. Nah, kayak beberapa saat kemudian baru sadar kalau itu hantu. Nah biasanya nih, karena kan banyak yang DM juga bagaimana untuk menghindari masalah ketindihan. Nah kalau menurut Rudi gimana nih ngatasin ketindihan? Ketindihan berdasarkan yang pengalaman aku gitu kan. Tapi aku sendiri belum pernah ketindihan, sama sekali belum pernah. Tapi kalau ini pengalaman yang aku dengar dari pasien-pasien aku gitu kan, itu ada yang memang dia karena tubuhnya, karena memang dia syarafnya, ada yang memang karena gangguan makhluk halus. Bedanya kalau yang ketindihan karena syaraf itu dia cuma badannya aja beku, tapi dia maksudnya nggak bisa bergerak gitu aja kondisinya. Tapi kalau yang gangguan makhluk halus, ketika dia ketindihan, dia ngelihat sesuatu seperti anak kecil lari-lari, seperti ada yang bergelantungan di apa namanya, di langit-langit dia kayak gitu. Iya, iya. Betul. Benar ya. Jadi hati-hati, kalian juga harus doa dulu sebelum tidur gitu. Suka pada lupa berdoa. Tapi kalau update status nggak pernah lupa. Update statusnya Kak Rudi nggak pernah lupa tuh. Story bangun tidur langsung lihat Insta story-nya Kak Rudi. Tapi berdoanya dilupain. Gimana sih fans-fansnya pada kayak gitu. Buka handphone langsung. Jadi lucu banget, dari subuh tuh udah ada yang nanya, Kak, nanti live-nya jam 7, segitu ada pengumuman, Kak, nanti live-nya jam 7 sama Kak Rudi gitu. Emang penggemarnya banyak banget ya. Tuh minta disapa tuh semua tuh. Prediksi tahun ini apa katanya tuh? Halo? Prediksi tahun ini. Suaranya kurang jelas dari sini. Tadi yang erep-erep tuh kan tadi udah dibahas, erep-erep udah ya. Dan jadi sinyalnya jelek. Iya, sinyal jelek banget. Ya, jadi kalau Kak Furi sih nungguin gambar terbaru dari Kak Rudi, kalau Kak Rudinya nggak capek. Karena kemarin itu bagus, cuman kalau mau di post tuh kayaknya pembohongan publik karena fotonya, gambarnya langsing. Jadi nanti dibikin gambarnya yang real, yang gede. Itu bakalan di post. Termasuk boneka-bonekanya juga gede-gede loh, gendut-gendut,
bulat gitu. Jarang yang kurus, ada sih kan kurus tapi jarang. Nah itu katanya prediksi tahun ini gimana? Prediksi tahun ini, waktu itu pas akhir tahun ada infotainment yang nanya, maksudnya yang wawancara aku gimana tentang prediksi aku di tahun 2020. Waktu itu aku ngeliat, sebenarnya aku agak-agak sanksi sih cerita soal masa depan gitu kan. Kayak takutnya kalau aku cerita yang buruk itu kayak terkesan nakut-nakutin, bener nggak? Ya betul. Ya. Tapi waktu itu akhirnya aku bilang ada barang-barang pada naik. Waktu itu aku lihat harga-harga pada naik, dan ternyata sekarang aku baru dapat jawabannya. Penglihatan aku harga-harga pada naik itu efek dari corona. Ya. Nah kalau ditanya corona kapan selesainya, ini kita bingung banget kalau ditanya tentang corona, karena corona itu kan virus ya. Kalau Rudy bisa jawab nggak? Aku nggak tahu loh kapan corona berakhir. Paling aku ngerasain hawa-hawanya aja gitu. Hawa-hawanya paling kalau misalnya suasana, gimana ya ceritainnya ya. Pokoknya intinya kalau auranya udah membaik ya aku rasa ini akan membaik gitu. Tapi kalau masih masih chaos ya berarti masih wabahnya masih ada gitu. Kapan berakhirnya sih aku jujur belum kelihatan kapan. Oh itu Kak Arbi nggak ini disapa. ada Arbi Halo loh. Kak Arbi, halo, garis tangan dong. Kak Arbinya so imut ih. Garis tangan Furi Harun kapan dibacain sama Arbian Official? Ini soalnya di sini sinyalnya jelek, jadi putus-putus ininya, atau komen-komennya itu putus-putus. Ya pokoknya salam buat semua ya yang nonton. Kayak gini ya, itu banyak yang datang apa enggak? Kenapa ya? Sorry, boleh diulang, putus suaranya. Ya kalau lagi kayak gini suasana kan hantu suka banyak yang datang. Lagi suasana rumah gitu. Setiap Maksudnya jengkal tanah lebih banyak apa sama aja dari sebelum corona? sama aja. Oh sama aja. Berarti ini indigo cool ya. Kalau Kak Furi kenapa hantunya jadi tambah banyak ya, bingung gue ngejawabnya. 14, corona juga 18 tetap. Tapi 18 itu angka keberuntungan bagus. 1 plus 8 jadi 9. Keren. Tadinya segini, tadinya tuh ada 17. Tadinya ada 17, cuma satu ini dia ngikutin aku dari Pulau Pecang. Yeah. Waktu itu pas pertengahan tahun 2019 aku main ke Pulau Pecang di daerah ujung Kulon. Aku diikutin sama dia. Nah aku cerita tuh di vlog aku tuh di YouTube aku cerita tentang dia. Dan tadinya sebenarnya aku kurang serak sama dia, tapi karena dia ngikutin terus ya udahlah biarin aja. Tapi baik kan ya, artinya baik kan? Baik. Gimana? Jadi teman-teman semuanya rata-rata kan anak indigo itu memang punya teman hantu. Tapi bukan berarti hantu itu kayak kita jadiin Tuhan atau apa,
bukan, cuman berteman aja gitu. Jadi kayak tadi Kak Rudi tetap sholat, tetap zikir kayak gitu. Jangan dilihat temenan sama hantunya, karena semua anak indigo kayaknya punya teman hantu deh. Bahkan yang gak indigo juga suka ditemenin hantu, cuman gak sadar gitu. Sebenarnya gini, yang orang-orang awam tahu tentang hantu itu kan makhluk halus yang identik dengan kejahatan gitu ya, kegelapan gitu. Jadi mereka persepsinya tuh kalau udah ngomongin teman hantu, berteman dengan hantu berarti dia jahat gitu. Mereka pasti mikirnya kayak gitu banyak. Orang yang mengerti itu sebenarnya kayak manusia atau jin itu dia sifatnya jahat apapun yang mereka mau. Ya. Bedanya cuma di situ. Di antara 18 teman itu ada yang favorit ya teman hantunya? Gimana? Di antara 18 teman hantu itu ada yang hantu favorit nggak? Favorit? Semuanya untuk aku selama ini, misalnya kayak ngejagain aku dari serangan makhluk halus lain, atau misalnya ada sahabat aku yang diserang sama makhluk halus lain, mereka langsung insting, wah ini temannya Rudy nih gitu, langsung bikin penjagaan gitu, defense. Semuanya favorit gitu loh, nggak ada yang aku beda-bedain. Nah ini kayaknya udah mau mati nih. Biasanya kalau live kan cuma sejam, ini tersisa 12 detik. Nanti Kak Rudy mau lanjutin? Gimana?